Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Wahyudiyati, NIM 222060005 dari PGMI 6A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan manajemen sekolah tempat saya melakukan PLP asistensi mengajar, yaitu di Miss Al-Falaah, Bandaran Kota Kediri, beserta analisis SWOT yang saya temui. Berikut adalah presentasi dari saya. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falaah atau biasa disebut dengan Miss Al-Falaah memiliki nomor pokok sekolah nasional 607-20741 dengan nomor statistik madrasah 111-235710014. Miss Al-Falaah terakreditasi A dengan status swasta yang beralamat di Jalan Masjid Timur nomor 499A RT 15 RW 6 Kelurahan Bandaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Miss Al-Falaah adalah salah satu madrasah swasta di Kota Kediri yang berdiri pada tanggal 15 April tahun 1993, didirikan oleh Dr. Andes Haji Sa'roni, Magister Sosiologi. Di pojok kanan ini adalah foto dari Bapak Sa'roni yang mendirikan Miss Al-Falaah. Berikut adalah struktur organisasi Miss Al-Falaah. Yang pertama ada bagian Kemendikbud dan Kemenak, lalu di bawahnya ada Yayasan Al-Falaah yang dipimpin oleh Bapak Widanul Muhawadul. Kemudian turun ke Kepala Madrasah Bapak Pujiono SPDI yang dibantu oleh Komite Madrasah Ibu Dewi Nurrohmah SPDI. Untuk Wakil Kepala Bagian Kurikulum ada Bapak Ahmad Afrianto SPD, Wakil Kepala Bagian Kesiswaan ada Bapak Pradipta Buyung SPD, Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana ada Bapak Abdul Wahid SPDI, Wakil Kepala Bagian Keuangan Ibu Nani Darmawati yang merangkap sekaligus sebagai tata usaha. Kemudian untuk bagian perpustakaan ada Ibu Dewi Nurrohmah SPDI. Untuk guru kelas 1 ada Ibu Mufadidatul SPD, guru kelas 2 ada Bapak Ahmad Afrianto SPD, guru kelas 3 ada Ibu Binti Huriyah SPDI, guru kelas 4 ada Bapak Abdul Wahid SPDI, guru kelas 5 ada Ibu Lutfia Pambudi SPD, dan terakhir adalah guru kelas 6 Ibu Zulfah SAG. Selain ini ada guru-guru lainnya yaitu Ibu Siti Khotuniswati sebagai guru mapel IPAS di kelas 4, Bapak Syarifuddin sebagai guru bahasa Arab di kelas 3. Selanjutnya adalah tugas dari masing-masing anggota struktur organisasi. Yang pertama adalah kepala sekolah atau yang disebut dengan kepala madrasah. Yang pertama, kepala madrasah memiliki tugas sebagai edukator, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kedua, sebagai manajer, kepala madrasah memiliki tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, mengatur administrasi, dan mengatur madrasah dengan masyarakat serta instansi yang terkait. Ketiga, sebagai administrator, yaitu kepala sekolah menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, ruang keterampilan, bimbingan konseling, dan UKS. Kemudian untuk yang keempat, yaitu sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah memiliki tugas menyelenggarakan supervisi proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan. Dan yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader, hendaknya mampu dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab, memahami kondisi guru, karyawan, dan siswa. Lalu yang keenam, sebagai inovator, kepala sekolah memiliki peran melakukan pembaharuan di bidang kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan pengadaan. Yang terakhir adalah sebagai motivator.
Kepala sekolah memiliki tugas menciptakan lingkungan madrasah yang harmonis dan menerapkan penghargaan dan hukuman dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tugas dari wakil kepala bagian kurikulum, yaitu meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diterapkan, melengkapi buku-buku sumber pelajaran baik untuk pegangan guru maupun pegangan siswa, meningkatkan kegiatan supervisi kelas baik secara kualitas maupun kuantitas, dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan guru dalam menjabarkan kurikulum ke dalam modul ajar, penguasaan materi, penguasaan dan pemahaman terhadap metode pembelajaran dan pengelolaan KBM serta KKM untuk menentukan ketuntasan belajar minimal. Selanjutnya adalah tugas dari wakil kepala bagian kesiswaan. Wakil kepala bagian kesiswaan ini memiliki tugas menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar, meningkatkan pembinaan prestasi siswa dengan mengikut sertakan ke dalam lomba-lomba, meningkatkan pembinaan dan pengawasan disiplin siswa, serta mengembangkan kehidupan madrasah yang bernuansa Islami. Kemudian, tugas dari wakil kepala bagian sarana dan prasarana adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap lancarnya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana, mengusahakan penambahan atau perbaikan sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya ada tugas dari wakil kepala bagian keuangan, yaitu menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan bidang keuangan, menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan terbaru di bidang keuangan, mengadministrasikan pengelolaan keuangan sekolah termasuk penerimaan, pembukuan, penyimpanan, dan pengeluaran, menyusun laporan pertanggungjawaban dana pemerintah dan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel. Yang terakhir adalah mengelola akuntansi keuangan sekolah. Berikutnya adalah tugas dari tata usaha. Bidang ketata-usaha memiliki tugas meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dan pendokumentasian kegiatan pendidikan melalui peningkatan kegiatan administrasi, meliputi administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan madrasah dan masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi, serta administrasi layanan khusus. Untuk bagian perpustakaan memiliki tugas mengorganisasi tugas-tugas tenaga perpustakaan serta menyiapkan rencana kebutuhan tenaga dan sarana prasarana, membimbing, menggerakkan dan memotivasi tenaga perpustakaan, mensosialisasikan program dan layanan perpustakaan kepada seluruh warga sekolah, membuat perencanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada awal tahun ajaran, mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan perpustakaan, serta membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Yang terakhir adalah tugas guru kelas, baik itu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan asesmen, bimbingan dan konseling, pengelolaan kelas, komunikasi dengan orang tua, dan pengembangan diri. Terakhir yang akan kita bahas adalah analisis SWOT di Miss Al-Falaah. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Memiliki tim pengembang kurikulum merdeka madrasah menyusun KTSP tahun pelajaran 2024-2025, memiliki jumlah buku yang sesuai dengan standar minimal 1 anak 1 buku. Semua guru sudah berpendidikan S1. Madrasah memiliki program unggulan yaitu pembiasaan hafalan pagi dan sholat duha. Sedangkan untuk kelemahannya atau weakness adalah program unggulan yaitu pembiasaan hafalan pagi dan sholat duha sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang suka terlambat dan tidak mau hafalan. Madrasah belum memiliki rekap komputer, kamar mandi hanya berjumlah 2, kemudian perpustakaan kurang memadai, serta lokasi koleksi buku yang kurang, UKS kurang memadai, dan terdapat ekstrakurikuler yang tidak berjalan. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Lokasi madrasah ini berada di kota Kediri, serta bersebelahan dengan masjid yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembiasaan pagi dan sholat duha maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler tahfidz dan ekstrakurikuler rebana. Yang terakhir adalah ancaman atau threats.
Terdapat dua, yaitu SDM guru 90% sudah tua, menyebabkan media pembelajaran berbasis teknologi melemah, serta lokasi sekolah berdekatan dengan SD Ar-Rahman. Sekian, itu adalah presentasi mengenai profil sekolah serta analisis SWOT di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.